Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam atas junjungan kita, qudwah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi Pak Dewo telah menjelaskan bahwa kajian kita kontinu adalah fikih wudu dan sholat ya. Tapi kali ini saya bahas tematik, tanda-tanda amal Anda diterima Allah. Paham anak-anak? Baik. Setiap hari ini kita berada bulan Syawal tanggal 28 ya. Berarti kita baru 28 hari berlepas diri dari atau berlepas dari Ramadan. Setiap orang beramal itu pasti mengharapkan amalnya diterima kan? Allah mencontohkan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika dia membangun Ka'bah, apa yang diinginkannya? Coba lihat di surah 2 Al-Baqarah ayat 127. Apa yang diminta oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah apa yang telah kami kerjakan ya Allah. Nabi Ibrahim adalah salah seorang nabi yang Allah jadikan uswatun hasanah untuk kita, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Quran kata uswatun hasanah hanya diulang Allah 3 kali saja. Yang pertama, Allah jadikan
Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai uswatun hasanah. Surat 60, surat Mumtahanah, ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya pada diri Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah contoh yang baik untuk kalian. Yang kedua di surat 33 Ali Imran ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi dua nabi secara spesifik Allah jadikan sebagai uswatun hasanah untuk umat manusia. Yang pertama adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu uswah hasanah dari Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah tadi, dia berharap agar amal yang dia kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kiai Indonesia, amalnya diceritain kemana-mana. Ibrahim tidak demikian. Lah dia serius memenuhi syarat-syaratnya. Dia meminta kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang kedua, kita udah bahas pada zikir ba'da salat, tapi antum bukan antum namanya kalau ingat kan. Dalam Sahih Sunan Ibnu Majah, kitab salat, bab apa yang dibaca Nabi sesudah salatnya. Jadi saya ulangi, di antara zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah salat subuh. Tadi saya jelaskan referensinya, Sahih Sunan Ibnu Majah, kitab salat, bab apa yang dibaca oleh Nabi setelah salat subuh. Di antara yang dibaca Nabi apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Menunjukkan Nabi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala beramal dengan amalan yang dikabulkan olehnya, agar tidak sia-sia amalnya. Tidak ada orang yang menanam tapi tidak ingin manen, itu kan orang goblok namanya. Tidak ada orang yang dagang tapi tidak pengen untung, buntung. Itu namanya orang gilo apa gila itu. Dua-duanya ya. Pasti dia pengen untung dari usahanya. Oleh karenanya, sama sunnah syariah, ketika selesai kita beramadhan, ada ucapan tahniah di antara kita. Taqabbal minna, taqabbalallahu minni wa minki, atau minka atau minkum. Kalau antum bicara di depan orang banyak, taqabbalallahu minkum. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah mengabulkan amal-amal kami dan semoga Allah mengabulkan amal-amal kalian. Kalau antum bicara secara personal, Anda katakan taqabbalallahu minni wa minka. Semoga Allah mengabulkan amalku dan amal. Ini menunjukkan bahwa setiap mukmin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat berharap agar amalnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sebuah amalan itu dikabulkan asalnya perkara gaibiyah, hanya Allah yang tahu. Tetapi Quran dan Sunnah memberikan indikasi, tanda-tanda bahwa amal itu diterima atau tidak. Tema ini saya bagi 2 poin. Poin pertama, syarat diterimanya amal. Poin yang kedua, tanda-tanda diterimanya amal saleh itu. Jadi ini namanya kuliah umum ya. Ibu-ibu itu mahasiswa S3, sampun sepuh serius.
Yang aki-aki juga sama ya, mahasiswa S3, sampun, sepuh, serius gitu. Kata ibu-ibu dipasalin banyak istilahnya ya, nah, singkatannya. Sebab kalau ayat antum susah hafal kan, tapi kalau singkatan kayaknya pandai deh. Jelas ya? Baik. Kita bahas pertama syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya amal itu ada 3. Pertama syarat umum, yang kedua syarat khusus, yang ketiga syarat spesifik. Syarat umum, iman, tauhid. Paham? Syarat yang pertama umumlah di atas keimanan, di atas tauhid. Dalilnya banyak, tidak kurang dari 14 kali dari ayat Al-Quran. Tapi kalau saya sebutkan semua tuh tidak hafal juga kan? Kan capek yang ngomongnya. Ya minimal 1 ayat saja cukup. Surat 4 An-Nisa ayat 124, bahwa iman adalah syarat umum sahnya sebuah amalan. Surat 4 An-Nisa ayat 128, wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan, Allah nggak peduli dengan gender, asalkan amalnya itu saleh, dengan syarat dia beriman, wa huwa mu'minun, dan dalam bahasa Arab waw di sini namanya harfu syarat, huruf yang menunjukkan syarat. Dengan syarat dia beriman. Maka orang yang tidak beriman tertolak amalnya. Jadi di sini Allah mengatakan orang yang beriman itu syarat diterimanya amal. Sebaliknya kekufuran dan kesyirikan sebab tertolaknya amal. Lawannya dari surat 4 An-Nisa 124, surat 18 Al-Kahfi ayat 103 sampai 106. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan Muhammad, maukah kami beritahukan kepada kalian orang yang sia-sia amalnya? Antum lihat sampai ke bawah, yaitu orang-orang kafir. Jadi kalau iman adalah syarat diterimanya amal, maka kekafiran adalah sebab tertolaknya amal. Dan amal itu menjadi sia-sia. Atau lihat surat 39 Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Sungguh Muhammad telah kami wahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, jika sekiranya engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, maka tertolaklah seluruh amalmu itu. Maka syarat umum adalah tauhid, iman. Maka sebagus apapun amalan orang kafir, kata Allah, haba'an mansura, menjadi debu yang berterbangan nanti pada hari kiamat. Surat 25 Furqan ayat yang ke-22 dan 23. Itu syarat pertama, syarat umum. Ya, maka tidak ada orang kafir matinya salih, seperti kata menteri. Orang salih dunia telah meninggal. Taus maksudnya. Oh, dia nerakanya VIP kok. Orang paling dekat dengan setan di neraka kan dia. Dia membernya platinum.
disesatkannya sama dia, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang iblis itu sudah tidak menyesatkan pejabat, kalau udah sesat duluan masalah. Apa kata iblis dari jarak jauh? Lanjutkan bersama, kita bisa butuh hell gitu loh. Jelas tidak ada orang saleh, orang kafir mana saleh. Oh, amalnya tertolak. Jelas sebaik apapun amalannya orang kafir, tetap dia tidak mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menerima amal-amal mereka. Maka syarat yang paling umum adalah syarat iman atau tauhid. Dan sebab utama ditolaknya amal kesyirikan dan kekafiran. Jadi kalau antum beramal, kata orang kafir itu kata beramal, kata malaikat nomor tidak dikenal. Maka transfer aja itu ditolak. Kan saya pernah bilang, amal itu transfer bukan? Depositnya kebaikan di Illiyin, kejahatan di Sijin, tempat penyimpanan amal kan? Paham? Jadi deposit boxnya itu kebaikan Illiyin. Ya, deposit kejahatan adalah Sijin. Lihat surat 83 kan? Jadi orang-orang kafir tidak ada kebaikannya. Dicatat tapi tidak diberi balasan. Ditimbang tapi tidak dihisab, tidak dimizan, tidak ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dihisab, orang kafir dihisab amalnya, diperlihatkan catatan kebaikannya. Hanya saja tidak masuk timbangan. Tadi surat 18 tadi. Ayat 135 tadi. Dihisab tapi tidak ditimbang. Karena tidak diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat pertama. Sekarang dua syarat khusus. Dua syarat khusus, pertama ittiba di atas sunnah. Jadi amalan itu memiliki dasar dari syariat. Jadi kalau bahasanya ibu-ibu punya landasan konstitusional. Paham? Punya landasan yuridis. Coba dalam negara kalau Anda berbuat satu gak punya landasan hukum, diterima nggak sebagai tidak diterima kan? Begitu juga dengan Islam. Sebuah amalan itu diterima syarat pertama memiliki dasar dari syariat. Dasarnya apa? Para ulama bersepakat sebuah kaidah. Kaidahnya apa? Al-aslu ibadatu mamnu' hatta yaquma bidalilin 'alal amr. Hukum asal ibadah itu haram, terlarang, tidak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang memerintahkan. Maka seseorang beribadah tanpa ada dalil, pahala atau dosa? Dosa karena haram kan? Tadi kaidahnya apa? Al-aslu ibadatu mamnu'. Hukum asal ibadah itu haram, terlarang, tidak boleh dilakukan hatta yaquma bidalilin 'alal amr, sampai ditegakkannya dalil yang memerintahkan amal itu. Paham? Kaidah ini berdasarkan ayat Al-Quran surat 42 ayat 21. Ayat ini menjelaskan bahwa syariat itu adalah kewenangan Allah. Tasyri' yang punya otoritas, kewenangan untuk menetapkan syariat adalah Allah. Dan tidak boleh seseorang membuat syariat tanpa seizin Allah. Siapa yang membuat syariat tanpa seizin Allah, maka dia telah mengambil kewenangan Allah, musyrik namanya, syirik namanya. Surat berapa tadi? 42 ayat 21 di kalimat yang pertama.
Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan sebuah aturan agama tanpa izin Allah? Menunjukkan bahwa syariat itu otoritas Allah. Dan tidak boleh orang menamakan syariat kecuali dengan izin Allah. Kapan kita tahu sebuah syariat itu diizinkan? Hanya melalui dua informannya saja. Pertama kitabnya, yang kedua Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka di Quran surat 49 ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli wattaqullah. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Maka jangan beribadah dengan alasan, kan baik, apa salahnya sih? Apa kata iblis? Tidak boleh, itu namanya kita mendahului Allah dan Rasulnya. Allah nggak perintahkan, Nabi nggak perintahkan, kita membuat sukoi, suka-suka oi namanya. Nggak boleh. Paham? Maka ini perbuatan kekurang ajaran. Karena mendahului Allah dan Rasulnya. Ini lancang nggak? Lancang nggak? Lancang kepada Allah dan Rasulnya. Karena mendahului Allah dan Rasulnya dalam syariat. Adapun urusan dunia, kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan agama, urusan dunia kalian. Menunjukkan silakan atuh, kalau urusan dunia antum boleh berpacu dalam melodi. Tapi urusan agama jangan Anda mendahului Allah dan Rasulnya. Maka namanya tauqifiyah, diam. Tidak boleh berinisiatif, makanya wukuf, diam kan? Tauqifiyah artinya diam, gak boleh ngapa-ngapain sampai datang perintah baru boleh bergerak. Paham anak-anak? Kemudian kata Nabi, kita pernah ulang-ulang, kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan sebuah amalan yang tidak kami syariatkan, yang tidak kami rekomendasikan, yang tidak kami contohkan, fahuwa rad, tertolak. Ini menunjukkan syaratnya harus dengan di atas dasar syariat. Kata Nabi, tertolak. Kita bilang kan baik, apa salahnya? Ini kurang asam gak? Yang tahu kapan amal diterima tidak, kita tahu Nabi. Nabi masa Nabi bilang tertolak, kita bilang gak masalah kan, yang penting kan baik. Apa salahnya sih? Apa kata iblis? Lo gue banget gitu lo, bandelnya itu lo. Itu namanya talbis, mental iblis. Karena beragama dengan logikanya. Jadi kalau orang mengatakan selama baik kan masalah, ini logika Fir'aun namanya. Menurut antum Fir'aun sesat nggak? Bukan sesat, sangat-sangat sesat. Tapi Fir'aun tidak merasa sesat. Fir'aun merasa bahwa tindakannya itu benar. Lihat surat 40. Surat Al-Ghafir ayat 29 di kalimat yang terakhir. Qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Apa kata Fir'aun? Aku tidak mengemukakan pendapatku kecuali apa yang aku anggap baik. Coba lihat, sesat merasa baik enggak? Dan aku tidak memberi petunjuk kecuali kepada jalan yang lurus saja. Jadi kalau orang sesat merasa benar, bukan baru, itu hanya logika baru Fir'aunnya itu. Paham? Maka syarat yang pertama, syarat khusus yang pertama adalah di atas sunnah, sesuai dengan petunjuk syariat. Tidak boleh ada kreativitas. Tidak boleh ada inisiatif untuk beramal tanpa rekomendasi syariat. Tertolak itu. Dalil terakhir, bahwa dasar ibadah itu cinta, bukan? Cinta itu mengharapkan cintanya Allah, bukan? Agar ibadah Anda di atas cinta, membalaskan cinta, syarat mutlaknya ittiba di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia surat 3.
Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, cinta kita kepada Allah bentuk ketaatan bukan? Ibadah bukan? Amal salih bukan? Kata Allah, fattabi'uni, syaratnya ikutilah aku Muhammad. Yuhibbukum Allah, pasti Allah mencintai kalian. Berarti amal kita berbalas bukan? Allah terima amal kita bukan? Berarti syaratnya ittiba di atas sunnah Muhammad, bukan di atas sunnah Habib. Sunnah kiai kata malaikat nomor tidak dikenal. Capek deh. Apa kata iblis? Lanjutkan bersama kita bisa clubbing to hell gitu. Itu syarat khusus yang pertama. Syarat khusus yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih ilustrasi gini. Kalau Anda mau menuju tempat butuh dua syarat bukan? Pertama harus jelas tuh cara kendaraan apa yang tepat bukan? Jadi ittiba itu seperti kendaraan kan, cara bukan? Bagaimana cara agar Anda sampai di tujuan sana? Saya tanya sama antum, kendaraannya udah benar tapi kalau tujuannya jelas nyampe nggak ke tujuan? Dan niat itu tujuan bukan? Jelas? Maka ikhlas. Jadi kalau pakai transferan, sunnah itu nomor pinnya, ikhlas itu nomor tujuannya. Paham? Insya Allah kata Pertamina pasti pas. Pasti diterima Allah karena pas takaran dan tuntutan bukan? Dari tentang ikhlas, surat 39 ayat yang ke-11. Surat Az-Zumar ayat yang ke-11. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Rabbku Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku agar senantiasa berlaku ikhlas dalam seluruh amaliyah agamaku ini. Urusan agama butuh adanya keikhlasan, itu perintah Allah kepada nabinya. Begitu juga kita diperintah hal yang sama. Surat yang ke-98. Surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Surat 98 Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintah kecuali untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunaikan salat, menunaikan zakat, itulah agama yang lurus. Agama yang lurus sesuai sunnah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat surat 6 Al-An'am ayat 102 dan 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku semata-mata aku persembahkan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Aku sekali-kali tidak mempertukarkan dalam ibadahku itu. Misalnya ibu-ibu puasa ikhlas tapi sekaligus diet, yang nggak bisa. Puasa aja, nggak usah diet-dietan. Nah, itu namanya kita mempertukarkan Allah dalam tujuan. Nggak boleh. La syarikalah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Demikian yang diperintahkan oleh Tuhanku kepada aku. Maka itu syarat khusus. Pertama ittiba di atas sunnah, yang kedua ikhlas karena Allah. Sebab kata Nabi, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat. Walikulli imri'in ma nawa.
Dan setiap orang diberi ganjaran oleh Allah berdasarkan orientasi niatnya. Kalau ibu-ibu bapak-bapak beramal mencari dunia, Allah kasih dunia, tapi nggak punya bagian di akhirat. Tapi kalau bapak-bapak beramal dengan tujuan Allah dan akhirat, Allah berikan pahala plus tambahannya di dunia. Surat 42, surat Asyura ayat 20. Jadi menunjukkan bahwa niat itu menentukan sampai tidaknya sebuah amalan. Tadi saya kasih contoh, Bu, kendaraannya udah bagus, tapi kalau tujuannya salah, sesat nggak? Niatnya lu baik, tapi kendaraannya salah, nyampe nggak ke tujuan? Enggak, kedua-duanya masih cara dan tujuan harus sama. Cara di atas sunnah, tujuannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakinlah amal kita pasti akan diterima. Di atas tauhid, di atas iman, mengikuti petunjuk Rasul. Ikhlas karena Allah, artinya sangat besar peluangnya untuk diterima. Yang ketiga adalah syarat spesifik. Syarat-syarat setiap amalia kan. Ketika saya bahas syarat-syarat sahnya salat, sama nggak dengan syarat puasa? Beda kan? Syarat sahnya puasa berbeda nggak dengan syarat sahnya haji? Berarti tiap ibadah memiliki syarat spesifik, bukan? Penuhi semua. Kalau 3 syarat ini kita penuhi, insya Allah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesudah itu tidak boleh melakukan pembatal-pembatalnya. Sebab boleh jadi kita sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah mukmin, sudah mengikuti sunnah, sudah ikhlas awalnya. Tapi kemudian melakukan pembatalnya, batal ibadahnya itu. Contoh, ibu bersedekah kemudian menyakiti si penerima atau mengungkit-ungkit, hilang nggak pahalanya? Hilang pahalanya. Surat 2 Al-Baqarah 264. Jadi saya ulangi, Bu. Pertama, di atas tauhid, lurus tauhidmu itu. Jangan sampai terkontaminasi dengan kekafiran dan kesyirikan. Yang kedua, yakin bahwa di atas sunnah. Ikhlas. Mengikuti syarat-syarat ditentukan secara spesifik. Yang keempat apa? Menjaga dari pembatalnya sesudah amal itu. Ya satu contoh saja. Antum sudah bersedekah 10 miliar lagi. Kemudian cerita di podcastnya. Ya, kalau lagi tren sekarang orang jadikan media untuk dapat duit, bukan? Ada artis bantu orang dipamer-pamerin, bukan? Ini kan tertolak amal. Tadi surat 2 Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu membatalkan, menghilangkan, meretur pahala-pahala sedekahmu karena mengungkit-ungkit sesudah pemberian itu diberikan atau menyakiti si penerima. Ibu-ibu awalnya ikhlas, begitu berseteru diungkit-ungkit, bukan? Emang lu kagak ingat dulu siapa yang bantu lo, bego? Apa kata iblis? Huri, batallah amalmu itu. Paham? Kata Allah, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Antum bayangkan, amal kita itu debu. Diletakkan di atas batu yang licin. Ria atau menyakiti itu seperti hujan yang lebat. Maka batu itu bersih, terhapuslah amal-amal kita. Capek gak, Bu? Capek kan? Sudah investasi, ternyata bodong investasinya. Ya, sudah investasi, ternyata gak dapat dividennya. Paham? Karena melakukan sesuatu yang tanpa kita sadari membatalkan pahala-pahala kita. Ini yang namanya 3 syarat tadi, syarat umum, syarat khusus, syarat spesifik, dan menjauhi pembatal amal sudah kita mengerjakan.
Paham anak-anak? Itu poin A tadi. Jadi saya kalau ngajar kayak kasih kuliah kan, mestinya antum 6 bulan udah lebih pintar dari saya. Karena saya kan nggak ceramah, saya kan ngajar. Ya, tapi antum memang tidak kelihatan cerdas, tapi kelihatan doang. Tidak secerdas yang saya bayangkan sebelumnya. Terlihat masih cerdas sih, cuman mungkin jarang diasah kali ya. Maka kami belajar tumpul lagi deh. Padahal udah diasah, ya. Tapi kembali lagi, catatannya rapi, ingatannya rapuh. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua, tanda-tanda sebuah amal itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 tanda. Kita mulai dengan pertama. Lihat surat 18 Al-Kahfi ayat yang ke-30. Allah memastikan kalau amal Anda memenuhi syarat-syarat tadi, Allah tidak akan menyanyiakan pahala antum. Kalau syarat yang 4 tadi sudah Anda penuhi, maka Allah pasti memenuhi janjinya. Dan Allah tidak mungkin segombal mantan presidenmu. Coba lihat surat 18 ayat 30. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, sungguh kami Allah tidak akan menyanyiakan balasan orang yang berbuat kebaikan. Ini adalah janji Allah, bukan janji Mulyono. Ini janji Allah, dan Allah pasti menepati janjinya. Perhatikan kalimat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sungguh kami Allah tidak akan menyanyiakan balasan orang yang berbuat kebaikan. Bagaimana cara membalas? Surat 18:30 junto. Surat 55 Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Bagaimana cara Allah membalas kebaikan? Dengan kebaikan pula. Ya, tadi di surat 18 Allah nggak jelaskan dengan apa Allah membalasnya kan? Paham? Tapi Allah jelaskan di surat 55 Ar-Rahman ayat 60 tadi. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidaklah seorang hamba berbuat kebaikan, pasti Allah membalas dengan kebaikan pula. Ya, tetapi ingat, balasan Allah pasti lebih baik daripada apa yang kita kerjakan. Ahsanu ma ahsanu bima kanu ya'malun. Ya. Kata Allah, balasan Allah pasti lebih baik ya dari apa yang kita kerjakan. Coba antum lihat di surat An-Nisa, surat An-Najm, surat 53 ayat 31. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Liyajzal ladzina aswa'al bima 'amilu wa yajzil ladzina ahsanu bil husna. Dan kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi, supaya dia berbalasan kepada berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka perbuat, dan memberi balasan kepada orang yang berbuat baik dengan yang lebih baik. Ya. Jadi balasan Allah itu lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Jadi tidak setimpal. Kalau kita di dunia ini orang jual 1, Anda bayar 1 atau 2? Orang bayar 1, Anda kasih 1 atau 2, Bu? 1, antum kan matre. Udah matre pelit lagi. Beda dengan Allah Jalla Jalaluhu. Ya, kenapa baik? Karena minimalnya 10 kebaikan. Lihat surat 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati
falahu asyru amsalihha wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mithla wa hum la yuzlamun. Barang siapa datang kepada Allah dengan satu kebaikan, Allah memberi ganjaran minimal 10 kebaikan. Lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Tidak sama. Berbeda dengan muamalat dengan manusia. Anda bayar 1, nggak mungkin dia kasih 10. Kalau buy one get one itu dedikasi dulu harganya kan? Betul? Saya kalau belanja ada promosi nih, ya buy one get one. Saya tanya, lu berani sumpah nggak? Lu naikin harga dulu kan? Nggak mungkin lu jual rugi kan? Orang-orang itu ketakutan. Berani sumpah nggak lo? Jangan lu nipu gua, hari kamar lu menghadap sama gua. Kata yang itu gini, Bapak mau belanja apa mau ceramah, dua-duanya. Kan saya nggak mau ditipu. Lu berani sumpah nggak? Kan nggak mungkin lu jual rugi kan? Bapak jangan nakut-nakutin, berarti tanda kamu beriman. Kalau kamu nekat namanya kamu fasik, saya bilang. Kamu orang Islam kan? Iya. Dan saya punya kewajiban kasih ceramah di mana-mana. Mau pedagang ke, mau pelayan ke, siapa saja. Tuhan kita enggak, tidak buy one get one enggak. Ya, kata Allah apa? Kamu datang satu kebaikan, Allah balas 10 kali lipatnya. Dan kamu datang dengan satu dosa, Allah tidak melebihi balasan, melebihi kadar dosamu itu. Menunjukkan rahmat Allah lebih besar dari murkanya. Allah maha murka, al-ghadab. Tetapi rahmat Allah lebih besar dari murka Allah. Buktinya 1 dibalas 10. 1 dosanya dibalas setimpal dengan dosanya. Bayangkan kalau kita nggak diberi hukuman, nekat nggak? Wong ada hukuman aja nekat, antum itu kan munek, bukan nekat, bukan. Ya, kalau ibunya bunek, ibu-ibu nekat namanya. Ya, jadi balasan itu lebih baik dari kita. Pertanyaannya gini, pahala itu diberikan di akhirat atau di dunia dan akhirat? Mana dalilnya? Antum dari dulu jawab tapi sangat tidak bertanggung jawab dengan jawabannya. Itu menunjukkan Anda manusia tidak tahu punya tanggung jawab. Hanya bisa jawab. Namanya manusia jawab-jawab. Siapa tahu dalilnya? Lalu tadi jawab. Mana tanggung jawabnya? Atau jawabannya? Surat berapa? Surat Al-Isra ayat 7. Ayat berapa? Apa bunyinya? Iya betul. Thawab itu pahala di dunia dan di akhirat. Bagus Bu. Saya nggak ada waktu hadiah. Antum kan pemburu hadiah kan? Ya. Antum ingat pas buat dapat hadiah bukan untuk berilmu kan? Karena antum itu mamat, manusia matre. Ya, karena orang tuanya dahulu namanya Akiamat, aki-aki matre. Neneknya Nikmat, nenek matre. Ibunya namanya Bu Mat. Bapaknya Pak Mat, Anda itu amat, anak matre. Komunitasnya Mamat, manusia matre. Yang jelas bukan orang Sunda ya. Ya, jadi ada thawab dunia wal akhirah. Balasannya di dunia dan juga di akhirat. Atau surat 10 ayat yang ke-63. Ulaika lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. Dan bagi mereka orang beriman bertakwa itu kabar gembira bagi mereka di dunia dan di akhirat.
Contoh ayat lain, Bu, bahwa Allah memberikan ganjaran berupa pahala-pahala dunia. Misalnya surat 65, ayat 2, 3, dan 4. Coba lihat surat akhir ayat 62. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Takwa itu amal saleh, bukan? Kami berikan jalan keluar dari masalahnya. Bisa dunia, bisa akhirat, bukan? Paham? Ayat yang ketiga awalnya, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan kami karuniakan kepadanya rizki melalui jalan yang tidak pernah dia bayangkan sebelum. Rezeki itu bisa dunia, bisa akhirat, bukan? Ayat yang keempat, mayyattaqilla ja'al min amri yusra. Cara bertakwa kepada Allah, kami jadikan urusannya mudah. Bisa urusan dunia, bisa urusan akhirat. Nah, dan amal yang diberi balasan, berarti amal diterima, bukan? Paham? Nah, maka lihat apa indikasinya bahwa amal kita diterima. Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin menjelaskan dua hal, dua tanda. Tanda pertama apa? Amal saleh sesudah amal saleh itu lebih baik dan lebih konstan. Jadi kalau ibu kemarin Ramadan diterima, berarti kualitas kehidupan agama ibu lebih baik sesudah Ramadan. Lihat surat 16. Jadi lo lihat tadi, coba lihat tadi. Tadi surat 55 ayat 60 kan? Hal jazaa lisan ila ihsan kan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Kebaikan apa? Lihat surat 16. Jadi saya ulangi. Surat 18 ayat 30. Junto. 50. Junto. Dari surat 55 tadi. Juntonya, penjelasnya. Surat 16 ayat 97. Man amila salihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun. Barang siapa yang berbuat kebaikan, beramal saleh, laki-laki atau perempuan dengan syarat dia beriman. Jawab pertama apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami karuniakan kepadanya kehidupan yang lebih baik. Yang dimaksudkan kehidupan sini kehidupan beragama, bukan kehidupan dunia, Bu. Bukan naik pangkat korupsi ngapain juga. Yang dimaksudkan kehidupan di sini kehidupan agama. Jadi perhatikan kalimat. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami karuniakan kepadanya kehidupan yang baik adalah kehidupan agamanya. Kalimat ini penjelasnya. Lihat penjelasan kalimat. Kami berikan dia kehidupan yang lebih baik. Surat 24. Surat An-Nur ayat yang ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifanna lahum fil ard, dan seterusnya. Wa la yumakkiyanna lahum dinahum, dan kami teguhkan untuk mereka agama mereka. Maka yang dimaksudkan baik di sini adalah kehidupan agama. Maka siapa yang sesudah Ramadan, sesudah beramal, sesudah haji, kualitas hidupnya lebih baik, agamanya, menunjukkan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beri balasan berupa hidayah untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Sebelum puasa temperamen dengan istrinya berkata kasar. Sesudah itu menjadi lebih lembut, lebih baik. Itu pertanda puasanya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum pergi haji brengsek, pulang semakin baik. Itu pertanda Allah terima amalnya. Karena Allah beri balasan di dunia dengan kehidupan yang lebih baik. Maka lihat evaluasi. Kata para ulama, kehidupan agamanya lebih bagus kualitasnya dibandingkan sebelumnya. Etos amal salihnya lebih baik. Kenapa? Itu pertama, dalil Quran tadi. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dalil dia turun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih Al-Bukhari, kitab adab,
firman Allah surat 9 ayat 119. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi berkata, "Inna sidqa yahdi ilal bir, innal birra yahdi ilal jannah." Sesungguhnya kejujuran itu akan membuahkan kebaikan. Saya tanya sama antum. Antum ketika beribadah ikhlas bukan? Ikhlas itu karena Anda membenarkan pahala Allah bukan? Ini bentuk kejujuran. Maka Allah mudahkan Anda untuk beramal. Paham? Tadi hadisnya apa? Inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu membuahkan kepada kebaikan. Kejujuran apa? Pertama, kejujuran niat. Antum ketika beribadah mengharapkan apresiasi manusia atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah Allah pasti memudahkan kamu berbuat kebaikan sesudah kebaikan itu. Lihat surat 92. Surat Al-Lail. Ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Wa amma man atta wattaqa wa saddaqa bil husna. Adapun orang yang menginfakkan hartanya karena takwa dan membenarkan jujur meyakini pahala yang Allah janjikan. Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka dia akan Allah mudahkan untuk berbuat kebaikan. Dasarnya adalah kejujuran. Jujur dalam niatmu. Jangan ada dusta di antara dirimu dengan Tuhan. Paham? Katanya niat jaga dia dusta di antara kita. Masih ingat gak lagunya? Atau kalau lagu kan ingat, kalau ayat kan enggak. Paham? Keikhlasan itu kejujuran bukan? Paham? Kejujuran itulah yang melahirkan adanya kemudahan beramal. Menunjukkan ikhlas untuk diterima Allah, maka Allah mudahkan Anda untuk beramal di kemudian hari. Paham? Fasanu yassiruhu, maka yakinkan dirimu ikhlas, karena ikhlas adalah kejujuran. Engkau tidak menduakan Tuhan. Ibu-ibu kalau tahu di WA ada catatan wanita lain, WA sama perempuan lain, marah nggak bu? Bu, marah nggak? Apa kata ibu-ibu? Dasar laki-laki brengsek lo, nggak ada ya, nggak setia lo. Ibu nggak mau diduakan bukan? Maka ada istilah pelakor bukan? Ya, perebut laki orang. Padahal nggak merebut juga, namanya pelakor itu kalau bini kelima. Kalau masih bini 2, 3, 4 bukan pelakor dong, kan lagi belum kawin sampai 4. Yang benar aja dong, siapa kalau logika hukum syariat kan? Ibu boleh suka nggak suka, sabodo emang gue pikirin. Yang gue pikirkan konteks agamanya begitu kan? Kata ibu sadis amat Pak Salim, lah iya lah. Kan Allah bolehkan lagi kawin sampai 4 bukan? Yang pelakor itu yang kelima. 1, 2 itu bukan pelakor, masih punya kafling kok. Bagaimana pelakor? Ini rasionalitas syariah. Bukan saya jadi sponsor member untuk bapak-bapak mau nikah. Enggak, bapak ini nggak layak nikah lagi. Paham? Jadi yang pelakor itu bini kelima yang pelakor. Selama 1, 2, 3, 4 bukan pelakor, emang kaflingnya kok. Kan laki-laki kalau sudah menikah masih ada 3 ruang yang kosong bukan? Saya tanya ibu-ibu, imani ayat poligami enggak? Soal laki lo nggak layak itu lain kasus. Tapi Tuhan membolehkan, ini ada tidak kan? Nah, soal perlu uji kelayakan laki boleh poligami itu urusan nanti. Paham? Tapi yang jelas ada 4 kafling Allah bolehkan untuk perempuan. Laki-laki boleh punya diisi 4 kaflingnya. Saya nggak setuju. Allah nggak minta persetujuan lo. DPR yang bodoh-bodoh aja pernah hearing sama lo, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi oke lah, itu sifat manusia nggak suka diduakan, bukan? Kalau laki-laki boleh mendua saja, Anda tahu gimana Allah Jalla Jalaluh. Ya, maka jangan pernah menduakan Allah. Kalau kamu merasa sakitnya itu di sini kalau diduakan, maka engkau sakit di sana kalau Anda menduakan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kalau Anda sakitnya itu di sini kata cita-citata dalam sebuah lagu dangdut, kalau Anda diduakan. Tapi kalau Anda menduakan Allah, Anda pasti sakitnya itu di sana di akhirat, bukan sakitnya di sini. Paham? Maka selalu jujur dalam niatmu. Ketika Anda mengikuti sunnah, itu tanda kejujuran. Maka Allah berikan sifat takwa pada hatimu. Itu alasan jujur itu mendatangkan kebaikan. Lihat surat 39 ayat yang ke-33. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang yang membawa kebenaran dan kejujuran, lalu kita jujur membenarkan Muhammad, mengikuti sunnahnya, mereka itu orang yang bertakwa. Itu alasan kenapa kalau sudah beramal diterima Allah, Allah pasti membuat kita lebih giat beramal lagi. Kebaikan berbuahkan kebaikan. Itu dalil. Lihat surat 14 ayat yang ke-24 sampai 25. Orang mukmin dalam beramal seperti menanam. Saya tanya sama antum, kalau niat ikhlas di atas sunnah, itu cara nanam yang baik bukan? Kalau cara nanam dan rawat yang baik, kira-kira berbuah lagi enggak? Pasti berbuah. Seperti itulah amaliyahnya orang beriman. Lihat surat 14 ayat yang ke-24 25. Alam kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Apakah kamu tidak memperhatikan Allah menjadikan perumpamaan pohon yang baik? Akarnya kuat, akidah dan keikhlasan itu akar hati bukan? Kemudian Anda rawat di atas sunnah, itu pohon yang baik bukan? Cara menanam yang baik bukan? Maka pasti tanaman itu indikatornya 3 kan? Akarnya kuat, batangnya dan rantingnya segar, selalu berbuah setiap musim bukan? Maka berakhir dari satu masa panen akan muncul tanaman yang dipanen lagi. Seperti itulah orang beriman, tanpa amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Maka etos amal salihnya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Paham anak-anak? Jadi orang habis Ramadan terus melempem lagi titik zero, pertanda amalnya tidak diterima Tuhan Allah Jalla Jalaluh. Tanamannya gersang, tidak berbuah lagi. Paham? Sebab tanaman yang baik pasti berbuah lagi. Paham? Dia akan terus berbuah sepanjang tahun. Seperti itu amal saleh. Dari satu kebaikan kita tersakan membuat kebaikan yang baru. Seperti pohon yang baik orang mukmin dalam beribadah tadi. Paham anak-anak? Bagaimana indahnya syariat bukan? Segala sesuatu dijelaskan oleh Allah Jalla Jalaluh. Jadi ini menunjukkan bahwa ini indikator pertama, tanda pertama kalau amal kita diterima. Jadi kebaikan pasti berbuah kebaikan. Atau contoh lain, secara psikologi, kalau Anda berdagang dan semua komoditi Anda itu diterima pasar, kira-kira Anda bersemangat produksi enggak? Ini takut dibilang matre kan? Kira-kira antum stop atau menambah produksinya? Seperti amal saleh kan? Roh itu mengikuti insting bukan? Insting imani bukan? Kalau Allah menerima amal, pasti bersemangat untuk memproduksi kebaikan. Paham? Ilustrasi ini berdasarkan surat 9 ayat 111. Hubungan kita Allah hubungan jual beli. Jadi kalau antum tahu bahwa produksi Anda diterima pasar, walaupun Trump naikkan pajak misalnya, insya Allah Anda aman-aman aja kan?
produksi nggak berhenti kan? Paham? Karena Anda tahu bahwa keuntungan lebih tinggi dari biaya produk, bukan? Maka Anda tidak takut walaupun kenaikan tarifnya segila Trump misalnya. Kamu tidak perlu takut. Paham? Karena dia tahu bahwa seluruh produknya akan diterima oleh buyernya di luar negeri misalnya. Yaitu di arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menerima amal-amalnya. Allah yang membeli amal kita, bukan? Jelas? Maka tidak naluri itu mengikuti spirit tadi. Semangat untuk senantiasa beramal karena produknya diterima pasar tadi. Dia tidak peduli dengan kenaikan tarif 32% dari orang gila bernama Trump. Orang nggak waras itu. Tapi lebih tidak waras orang yang takut ancaman Trump. Ngapain takut Trump? Allah, kita punya Allah lebih kuat daripada Trump. Trump itu kan teman setianya setan. Kenapa ditakuti? Orang kafir kan tempat pemimpinnya setan, bukan? Ada ibu-ibu nanya di sebuah departemen urusan dengan uang. Apa tanggapan Pak Salim soal ancaman Trump? Lo Trump lo takut lo, Tuhan lu nggak takut. Rezeki lo kan diatur Allah, bukan sama Trump kan? Surah 11 ayat 6 kan? Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada satu binatang melata kecuali Allah sudah atur rezekinya. Kenapa mesti takut Trump? Takut tuh Ar-Razzaq, bukan aturan si Gelo itu. Paham? Jaga hubungan baik dengan Ar-Razzaq, pasti Allah mudahkan rezeki. Paham? Lihat surat 35 Fatir ayat yang kedua. Ma yaftahillahu linnasi min rahmati falam sigalaha. Kalau Allah berkenan kasih rahmat, gak ada yang bisa menghalanginya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Jika Allah menahannya, gak ada bisa melepaskannya. Maka jaga hubungan baikmu dengan Allah. Ancaman tangga ada gunanya, udah dibawa kendali Allah kok. Apa yang ditakuti? Gobloknya orang Islam, bukan? Saya gunakan bahasa goblok karena memang kita bangsa dungu, bukan badut. Bangsa dungu tenang. Apa yang kita takut? Oh, Allah Ar-Razzaq kok, jatah kita udah diatur kok. Yang perlu Anda cari muka bukan sama Trump, nego itu sama Allah. Yang bisa melakukan hati Trump siapa? Allah, bukan? Ini sama Trump ditakuti, sama Allah nggak ditakuti. Apa kata iblis? Wow, bullshit, gila men. Apa kata iblis? Lu tuh bullshit, budak setan namanya. Namanya apa? Bullshit, budak setan. Ditakut-takut sama setan, jadi takut kita. Perlu nego itu dengan Allah. Perlu dialog itu dengan Allah. Jangan takut sama Trumpnya. Bumi milik Allah, yang kendalikan Allah. Kenapa Anda bukannya dialog dengan dia? Kenapa dengan Trump yang Anda takuti? Karena boleh jadi besok pagi dia mampus, bukan? Kalau Allah berkehendak mampus, kalau orang penyakitan kayak gitu. Ini bukan provokasi, tapi edukasi. Jadi itulah iman. Paham? Maka yakinlah kebaikan berbuah kebaikan. Semakin tambah kebaikan, Allah pasti memberikan jamin kebaikan. Bukankah Allah bilang mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja? Bertakwa Allah berikan jalan keluar, bukan? Jalan keluar bukan ada pada Trump, tapi pada Allah. Kenapa? Tidak ada satu masalah kecuali Allah takdirkan, bukan? Maka tidak ada yang bisa masalah kecuali mentakdirkan masalah, karena dia sendiri tidak punya masalah. Trump itu punya masalah dengan dirinya, psikopat dia. Bagaimana Anda berdiskusi dengan orang bermasalah? Sementara Anda tidak berdialog dengan yang mentakdirkan masalah, tapi tidak punya masalah. Diskusi dengan Trump itu sama dengan pegadaian. Menyelesaikan masalah, tambah masalah. Beda dengan Allah Jalla Jalaluhu. Ya? Kalau Anda berdialog dengan Allah, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Yarzuqu min hayy wa may yaj'al makhraja. Kata Allah tadi, mencegah masalah tanpa masalah. Tapi kalau Anda berharap nego dengan Amerika, sama dengan pegadaian.
menyelesaikan masalah, tambah masalah. Berbeda dengan Allah. Ya ja'allahu makhraja. Berarti menyelesaikan masalah tanpa masalah sama Allah Jalla Jalaluh. Maka jaga keikhlasan. Ikuti sunnah nabimu, Anda bertakwa pasti Allah berikan jalan keluar. Balasan dari diterimanya amalmu tadi. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki lewat jalan tidak pernah engkau bayangkan. Gak usah khawatir. Ya, gak usah khawatir. Ya. Karena Ar-Razzaq itu Allah. Jadi kalau suami ngancam Anda nih, kamu patuh sama saya karena hidupmu tergantung gua. Lu bukan gue sama lu kan sama-sama numpang di buah kehidupan Allah. Ngapain lu so ngatur lo? Yang kasih makan lo gua, bukan Allah. Lu sama gue Abdul Razak. Allah itu Razak, sama-sama numpang kok ngotot. Berani ngomong gitu nggak ke suami? Kalau nggak, saya tidak akui kamu sebagai murid saya. Sama-sama penumpang nggak usah ngotot kali, saling menghargai aja, nggak usah ngotot kali, sama-sama penumpang kok. Bukan pemilik kapal kan? Pemilik kapal siapa? Sama-sama numpang, tahu diri lah, pakai etika aja, nggak usah ngotot-ngototan. Itu kata Nabi kan, sudah menumpang, melotot kentut pula kau. Biasa aja. Nah, maka jagalah amal kita. Kalau Allah terima, lihat kualitas hidup kita pasti lebih baik. Apa permasalahan kita? Kita hidup punya masalah, bukan? Dan salah satu balasan Allah meringankan kita dalam permasalahan kehidupan ini. Itu pertanda bahwa amal kita diterima Allah. Balasannya di dunia, bukan di akhirat saja. Dan Allah tidak mengurangi balasan kita di akhirat, asalkan kita tidak mencari dunia. Karena Allah kan surah 42 tadi ayat 20. Kalau kita bekerja urusan dunia, Allah kasih dunia, gak punya bagian di akhirat. Tapi kalau kita mengharapkan pahala dari Allah, Allah kasih di akhirat, di dunia tanpa dikurangi pahala akhirat kita. Enak gak bermuamalah dengan Allah daripada Trump tadi? Makanya jaga Allah, jangan jaga Trump. Yang butuh dialog kita dengan Allah lewat saluran telekomunikasi kabel gaib. Nirkabel kan? Lewat sujud, lewat doa-doa kita. Dengan keikhlasan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tanda yang kedua apa? Tidak merasa ujub, tidak merasa bangga, dan selalu merasa belum sempurna ibadah, dan berusaha memperbaiki kualitas ibadah sesudah. Itu indikator yang kedua. Kenapa, Bu? Karena seorang mukmin selalu bersangka baik kepada Allah dan selalu bersangka buruk kepada diri. Allah nggak mungkin ingkar janji kayak laki lo kan? Laki lo tuh mugal, muka gombal. Tapi Tuhanmu enggak. Paham? Dan Allah pasti menepati janji, maka nggak bersangka buruk kepada Allah. Dia yakin Allah pasti menerima dan menepati janjinya. Cuman biasanya masalah pada kita, bukan? Dalil bahwa bersangka baik pada Allah, bersangka buruk pada diri sendiri. Surat 53, surat An-Najm, ayat yang ke-32. Di akhir ayat itu Allah katakan, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan merasa dirimu telah suci dengan ibadahmu itu. Karena Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Menunjukkan apa? Kita berhusnudzan kepada Allah, bersuudzan kepada diri sendiri. Sebab kalau Anda suudzan kepada Allah, berarti rusak gak hidup antum. Tapi kalau Anda bersangka baik pada Allah, optimis gak? Bersangka buruk pada diri, memperbaiki kualitas hidup satu-satu kan? Itu namanya manajemen kalbu yang sederhana. Bukan ala geger kalong lo ya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Aku poligami, kamu jadi sakit hati. Jangan.
Itu sederhana. Bersangka baik kepada Allah, bersangka buruk kepada diri. Kata orang Jawa, waspodo. Selalu waspada. Hati-hati dalam beribadah. Tidak berasa gede rumongso. Tidak berasa kegeeran. Faham? Sehingga dia selalu menjaga kualitas ibadahnya. Karena dia berharap agar amalnya. Karena Allah pasti menerima. Masalahnya dia memenuhi syarat atau tidak kan? Maka dia selalu menjaga amalnya itu. Dan orang yang selalu, contoh Bu, Ibu kalau diterima pasar suka mengevaluasi nggak produk Ibu? Jangan-jangan ada yang di bawah standar kontrol quality kan? Begitu dengan amal kita bukan? Itu dalam urusan muamalah, kita sudah menjaga kualitas bukan? Kita berharap jangan sampai kualitas turun daripada yang biasa bukan? Ibu kalau berdagang pengen yang low quality atau high quality Bu? Kalau sudah memenuhi ISO, Ibu pengen jaga nggak kualitasnya? Jaga kan? Tapi itu amal seorang mukmin. Allah tumbuhkan hatinya ada rasa takut. Tidak kegeeran cerita Bu kemarin, lalu pergi haji kasih di Facebook dan semacam. Apa kata iblis? Wow, bullshit, gila men. Nggak usah dipamer-pamerin, dirahasiakan. Ya, kenapa? Karena orang mukmin itu ketika menjauh beribadah kepada Tuhan selalu dihadapi dengan dua dan takut dan harap. Coba lihat surat 32 As-Sajdah ayat 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan tanda-tanda hamba-hamba Allah yang beriman itu, mereka menjauhi lambung-lambungnya dari tempat tidur. Maksudnya buat sholat malam, bukan nonton Manchester United ya. Atau nonton setan merah ya, bukan. Untuk sholat. Ya, khaufan wa tama'a. Dengan rasa takut dan harap. Takut jangan-jangan dia berbuat kesalahan menyebabkan tertolaknya amal. Tapi sama dia yakin Allah tidak ingkar janjinya, maka dia menaruh harapan kepada Allah Jalla Jalaluh. Itulah ibadah orang mukmin, tanda diterima, dihiasi Allah dengan dua kondisi tadi. Ada takut, ada harap. Bayangkan kalau harap, kegeeran enggak? Hanya takut saja, frustrasi enggak? Maka perlu ada hati, ada takut, ada harap, ada takut, ada harap, ada spirit bukan? Ada semangat bukan? Coba antum lihat kalau para atlet, pasti ada rasa takut kalah bukan? Tapi yang sama harapan menang bukan? Itu yang membuat adrenalin dia menjadi sampai finish bukan? Itu fitrah. Itu sesuatu yang melekat pada intuisi manusia. Takut dan harap selalu bersamaan. Takut jangan-jangan bikin pelanggaran yang menyebabkan amalnya tertolak. Tapi harap karena dia yakin Allah tidak segombal suami ini, apalagi mantan presidennya. Paham? Maka dia punya harapan, ada optimisme, ya, ada rasa pesimisme dan juga ada rasa optimisme bersamaan. Biasanya orang akan survive nggak untuk mencapai finish? Keadaannya takut dan harap dan takut. Bayangkan kalau takut saja, tidak akan melangkah. Kalau harap saja biasa melanggar aturan bukan, nekat bukan. Maka kedua-duanya membuat dia terbimbing langkahnya. Tidak melanggar batas koridor larangan, ya, dan juga tidak takut untuk menghadapi masa depan, selalu berbarengan. Itulah orang mukmin dalam ibadah. Kalau kita dihiasi hati ini, pertanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil terakhir dari bagian kedua, adanya rasa takut jangan-jangan amalnya nggak diterima. Surat 23, surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Ayat ini bercerita tentang calon-calon penghuni surga. Kalau calon penghuni surga berarti amalnya diterima atau ditolak? Nah, ciri yang salah satunya ayat 60. Walladzina yu'tuna ma atau qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yang memberikan apa-apa yang mereka sedekahkan dengan penuh rasa takut. Coba lihat dalam Sahih Al-Bukhari, kitab tafsir Al-Quran, bab tafsir surat 23 ayat 60.
Ketika ayat ini turun, Ummul Mukminin Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini berkaitan dengan peminum khamar, pezina dan perbuat maksiat?" Kata Nabi, tidak. Ayat ini berkenaan dengan orang-orang berbuat kebaikan, tapi mereka takut jangan-jangan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ayat ini mengandung pujian atau celaan? Pujian kan? Dan Allah hadiahkan surga, bukan? Menunjukkan amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah berikan pada hati mereka ada rasa takut, hati-hati sesudah beramal. Maka tidak pernah cerita amalnya karena takut amalnya terhapus. Tidak menyakiti yang menerima karena takut amalnya terhapus. Tidak mengungkit karena takut amalnya terhapus. Ini menunjukkan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, tapi sesudah ini nggak usah concern pada tandanya, concern pada syaratnya tadi. Karena kalau sudah syarat dipenuhi, Allah nggak mungkin nolak dong. Karena Allah nggak kayak laki loh. Sebaik apapun lo, pasti dia khianat, iman dasar mental pengkhianat. Berbeda dengan Allah. Karena Allah tidak pernah mengkhianati kita. Allah tidak pernah mengingkari janjinya seperti suami lo yang suka ingkar janjinya. Ya, dulu ketika awal nikah dia nyanyi di kala senja. Kemesraan ini jangan lekas berlalu. Ingin ku kenang selalu. Gombalnya suami lo. Bersama waktu dia pakai lagunya Nia dan Niati di album gelas kaca. Untuk apa kita serumah kalau kamar kita terpisah? Untuk apa kita sekamar kalau ranjang kita terpisah? Untuk apa kita seranjang kalau dua hati tak meminta? Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, maksud saya Tuhanmu tidak seperti itu. Semakin kamu baik, Allah semakin lebih baik. Karena Allah membalas lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kata Allah di surat 16 ayat 97 tadi, di kalimat yang kedua. Dan Allah berikan balasan lebih baik apa yang mereka kerjakan. Makanya kalau kamu baik, Allah lebih baik lagi. Faham? Kalau kamu baik, Allah lebih baik lagi. Karena Allah di surat 16 tadi, itu di kalimat yang kedua, walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami beri balasan dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Yakinlah Tuhanmu tidak segombal lakimu. Dan Tuhanmu tidak sebohong mantan presiden. Itu ingat. Ya, karena Allah pasti berikan lebih baik apa yang kita kerjakan. Ya, dividen yang kita dapat lebih mahal daripada dari investasi kita. Kalimatnya apa tadi? Di surat 16 ayat 97 tadi, falanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami berikan balasan pahala itu lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Saya tanya sama antum. Antum beribadah 10, laki bayar 10 atau hanya 1 saja, Bu? 1, sadar kan? Maka Allah tidak sama dengan lakimu, bukan? Maka laki percaya 1 saja, nggak usah sampai 100. Yang perlu Anda yakin Tuhanmu bukan lakimu. Sama-sama numpang kok, ngapain maksa kehendak? Ya? Jadi kita sama-sama penumpang. Pemilik kapal adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana numpang gratis lagi? Hanya mengikuti etika orang di kapal saja. Ya? Mana yang dilarang, tinggalkan. Mana yang boleh kita bolehkan. Paham? Mana yang mesti kita kerjakan, itu penumpang yang baik, bukan? Kira selamat gak penumpang ini? Itu namanya numpang dan tahu diri. Yang bahaya tadi kata Medan, sudah menumpang, melutut kentut pula kau. Ini bahaya kan? Ya? Baik, saya kira itu hari ini namanya ESQ, Education of Salim Qibas. Ya, baik. Saya kira ini motivasi untuk kita sedang beramal ya. Kabar gembira dari Allah untuk kita ya. Supaya posisi Ramadan kita tetap terjaga sampai kematian datang menjumpai kita.
Karena ketahuilah kita sedang tidak menunggu datangnya Ramadan, tapi kita sedang menunggu datangnya kematian. Dan apa kata Allah di surat 15? Surat Al-Hijr ayat 99 ayat terakhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan tetaplah konsisten beribadah kepada Tuhan sampai datang kematian menemuimu. Jadi kita ini sedang menunggu datangnya kematian, bukan datangnya Ramadan. Dan kematian yang kita inginkan kematian yang indah. Dan kematian indah di atas ketaatan, bukan di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah anak-anak kajian kita hari ini, ya, namanya motivasi ya. Jadi sekali-sekali perlu dimotivasi agar kita bersemangat dalam beramal, tapi tetap dalam koridor syariah. Baik, terserah Pak Dewo saya mau diapain. Karena saya sudah selesai, saya kembalikan kepada Pak Dewo. Saya mau diapain sama Bapak dan rombongan Bapak. Jazakallah khair Ustaz. Teman-teman, insya Allah rekaman kajian ini tentang syarat dan tanda-tanda diterimanya amalan akan diposting sebagaimana biasa di YouTube channel Islam Madinah TV, sebagaimana juga kajian-kajian sebelum ini. Bapak Ibu, kita buka tanya jawab ya. Mohon kiranya pertanyaan disesuaikan dengan tema hari ini tentang syarat dan tanda-tanda diterimanya amalan. Kalau mau bisa ditulis, saya bacakan di depan, atau mungkin untuk kali ini bisa dengan angkat tangan lebih mudah. Sebelum kita mulai, mohon maaf saya sampaikan bahwa hari ini karena baru mulai kembali kajian, kami panitia tidak menyiapkan kuis. Mohon maaf sebelumnya, jadi tidak ada hadiah, tidak ada kuis khusus. Mohon izin Ustaz. Silakan Bapak Ibu, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, bagi yang di Zoom juga kami persilahkan ya Bapak Ibu yang berada di ruang Zoom, ada 80 orang sedang ikut melalui Zoom. Tafadhol, silakan. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Kita jangan terpengaruh dengan apa namanya itu disukai setan. Misalnya gini, kita berdagang nih, dagang kita ini gimana caranya untuk laku. Nah itu kalian harus ikhtiar aja. Dengan cara apa? Kita datang ke orang pintar seperti itu. Mohon pencerahannya pada Pak Ustaz. Baik. Intinya gimana agar istiqomah di atas kebenaran dan kebaikan ya. Poinnya kan itu ya. Sebab iman itu kan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Seperti dolar lah, rupiah, tergantung sentimennya. Biasa kalau pengajian naik 1 digit, habis itu turun 7 digit biasa. Terjun bebas nih. Ya. Yang pertama tentu rajin berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya, di antara doa-doa yang bisa kita mohonkan kepada Allah. Misalnya surat 3 Ali Imran ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, jangan condongkan hati kami untuk menyimpang sesudah kami diberi hidayah ya Allah. Agar hati ini di atas hidayah walaupun bukan kakeknya Yayat Hidayat. Ada hidayah. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terus lazim. Ya, ketika Nabi membaca doa dengan yang sama sebagai penjelasan ayat tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Baca supaya hati kita istiqamah. Itu riwayat Muslim, riwayat Abu Dawud. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Kalau tadi Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah engkau yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik.
Teguhkan hatiku di atas agama ini, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, lurus-lurus saja. Allahumma ya musarrifal qulub, wahai zat yang membimbing hati, mengarahkan hati, sarif qalbi ala ta'atik, arahkan hatiku agar tetap dalam ketaatan kepadamu, tidak menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan, walaupun tawarannya banyak menggiurkan. Itu pertama. Yang kedua, melazimi ilmu. Karena yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang berilmu dan beriman, bukan? Karena iman kita tergantung ilmu, bukan? Semakin banyak kita tahu, semakin kita percaya, bukan? Ibu-ibu dulu namanya bunet, ibu nekat, bukan? Ya, dulu waktu belum ngaji dikasih tahu ngotot enggak? Namanya bongot, bodoh ngotot. Namanya bongel, bodoh ngeyel. Tapi masa sih? Iblis saja takut loh waktu ibu-ibu waktu belum dapat hidayah. Betul? Tapi dengan belajar makin takut, bukan? Karena salah satu rasa takut dengan adanya ilmu. Lihat surat 35 Fatir ayat yang ke-28. Itu kalimat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah di antara orang yang berilmu. Bukan semakin kita berilmu, semakin tumbuh rasa kalau kita takut kepada Allah. Ya, lalu maka melazimi ilmu. Kata Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa Allah menghendaki dia baik, Allah menjadikan dia faqih terhadap agama. Jadi kalau kita ingin baik, faqih terhadap agama. Maka yang pertama berdoa, yang kedua melazimi majelis ilmu. Semakin kita tahu, semakin rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tadi kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama jama dari alim, orang yang berilmu. Ada ilmu kita, ada banyak, ada sedikit, tapi semakin tahu makin takut, bukan? Coba kalau dulu ibu nggak tahu halal haram, otak ibu hafal ketiga, bukan? Halal, haram, hantam. Namanya hafal ketiga. Tapi dengan takut haram dan ancaman Allah ada rasa takut enggak? Itu fungsi ilmu. Dan rasa takut mencegah kita dari kejahatan. Itu dasar ilmu. Kenapa? Karena orang takut kepada Allah itu datang dari ilmu. Takut kepada Allah menyebabkan dia terhalang dari berbuat kejahatan. Surat 79. Surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya, paham? Lalu menahan dirinya dari berbuat maksiat kepada Allah. Paham? Di surat 67. Surat Al-Mulk ayat 12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Orang yang takut kepada Tuhan walaupun dia tidak melihatnya, baginya pahala dan ampunan yang besar. Logikanya apa? Rasa takut kepada Allah itu membuat kita tertahan dari kejahatan. Rasa takut itu muncul dari ilmu. Maka melazim ilmu. Insya Allah kita takut. Coba ibu punya pengalaman perjalanan rohani. Waktu belum tahu nekat nggak? Nekat nggak, Bu? Jangan bilang nggak, muka antum masih ada cerita masa lalu yang masih kelihatan. Masih terlihat cerita-cerita masa lalu ibu di wajah-wajah ibu. Dulu persetan, perempuan setan. Dulu, sekarang nggak lagi. Betul? Karena berilmu, bukan? Dengan berilmu kita jadi takut. Yang ketiga, berteman dengan teman yang baik. Kenapa? Kita tergelincir dari hidayah karena teman. Kan punya teman apa? Lu kok nggak solidir amat sih sama teman lo? Di mana soliditas lo? Kita kan bestie. Ya? Itu basicnya setan, bestie itu. Bestie itu apa? Basicnya setan. Paham? Apa dalilnya berteman? Di atas kebenaran karena teman.
tergelincir kepada kesesatan karena teman pula. Lihat hadis Abu Dawud, kitab adab, bab siapa yang layak menjadi teman. Kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur man yukhalil. Seseorang itu tergantung kualitas agama temannya. Maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Itu dari sunnah. Dari hadis, dari Quran. Dia surat 9. Ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ayat ini berkenaan dengan Ka'ab bin Malik. Seorang sahabat yang awalnya loyal. Tapi ketika berteman orang munafik, berbohong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk. Allah tangguhkan 4 bulan, Allah tidak terima taubatnya. Paham? Setelah Allah terima taubatnya, Allah ingatkan dia, hei orang beriman, bertakwa dan senantiasa berteman dengan orang-orang yang benar. Paham? Ka'ab bin Malik, seorang sahabat yang mendapatkan tarbiyah Nabi bisa tergelincir, apalagi antum cuma muridnya Salim. Muridnya Nabi tergelincir, Masya Allah, karena salah teman. Makanya ketika Allah terima taubatnya, Allah perintahkan dia memperhatikan dengan siapa komunitas dia bergaul. Wa kunu ma'as sadiqin. Komunitas di mana kita berada itu penting. Paham? Sebaliknya, kita bisa mendapat hidayah kembali karena pertemanan. Lihat surat 25 Furqan ayat 27 sampai 29. Yauma ya'dhu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Allah menjelaskan orang-orang di neraka menggigit kedua tangannya tanda penyesalan. Serta berkata, aduhai, dahulu sekiranya aku mengikuti petunjuk Nabi dan Rasul saya. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai, andaikan dahulu aku tidak mengambil si fulan itu menjadi temanku. Laqad adallani an dzikri ba'da idz ja'ani. Dia temanku itu menyesatkan aku dari petunjuk Tuhanku sesudah aku mendapatkan petunjuk. Punya teman kadang-kadang rese enggak? Biasa aja kali, fanatik amat loh. Setan aja kayak setan bunting infeksi loh. Maka berteman hati-hati sekali. Kadang-kadang kita nggak menjalankan agama karena teman, bukan? Jangan fanatik. Jawab, kalau nggak fanatik ya munafik lah. Fanatik lawannya munafik. Munafik kan KKO, kanan kiri oke kan? Kalau fanatik kan konsisten di atas sesuatu, kita akan kebenaran, bukan? Jadi orang Islam jangan eksklusif dong. Ya masa inklusif ya KKO kanan kiri oke dong. Halal haram hantam dong, namanya eksklusif. Orang Islam tuh eksklusif, harus menjaga agamanya. Islam yang benar, bukan? Sunnah yang benar, bukan? Ya eksklusif, masa inklusif, masa bid'ah diterima, syirik diterima, itu mah akhirnya eksklusif, itu mah lalat, tahu nggak lo? Jadi muslim, saya ini muslim inklusif, lalat lo, tahu lalat? Gula hinggap, luka juga hinggap. Bilang gue adalah umat Islam inklusif, eksklusif, apa? Lebah. Nah, kata Nabi, mathalul mu'mini kamathalin nahlah. Orang mukmin itu seperti lebah. In akalat taibah. Pernah lebah makan sembarangan? Eksklusif, bukan? Makannya terjaga. Itulah orang Islam. Jadi kalau bilang saya Islam inklusif, apa kata iblis? Dasar otak lalat lo, olat. Olat itu apa? Otak lalat. Lalat kan hapang ketiga, bukan? Halal itu karena inklusif, bukan? Kalau eksklusif halal saja, nggak haram. Hanya tauhid syirik enggak, hanya sunnah bid'ah enggak. Itu menunjukkan Islam kita bukan inklusif. Kalau inklusif, semuanya dia akan dijamahnya. Apa kata iblis? Gue tunggu lu clubbing di neraka lo. Paham? 3 itu, insya Allah Anda istiqamah. Selalu berdoa kepada di waktu mustajab. Yang kedua, melazimi majelis ilmu supaya tambah rasa takut kepada Allah. Yang ketiga, berteman untuk selalu menguatkan. Jangan yang melemahkan. Ya, apalagi teman ibu-ibu, panjang lidahnya, pendek akalnya, cetek imannya.
Masya Allah, lengkaplah penderitaan. Punya teman seperti ini sudah jatuh tertimpa eskalator namanya. Sudah terjatuh tertimpa eskalator lagi, bukan tangga, Masya Allah. Jelas? Saya kira cukup ya, saya udah kecapean loh. Ya, ada saya pasti ada acara lagi masalah. Itu Ustaz, rupanya istri saya lupa sudah menyiapkan 5 hadiah buat kuis. Buat kuis ternyata sudah disiapkan, mohon maaf tadi saya salah. Baik. Saya Namanya enak di lu, capek di gua. Tapi nggak apa-apa, semoga saya ikhlas ya. Nah, dalam bertah. Saya Baik. tutup dulu yang di Zoom, Ya, Ustaz, silakan. izin. Kepada teman-teman sahabat semua yang berada di ruang Zoom, mohon maaf kajian sudah selesai. Mohon berkenan kembali hadir 2 pekan lagi insyaallah bersama guru kita Ustaz Salim Kibas yang sangat kita hormati. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bagi yang di ruang Zoom. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.